wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas hadis nomor 2 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Islam dan iman. Di antara yang saya sampaikan adalah kalau ada orang itu yang ingkar salah satunya saja, maka dia dimasukkan dalam kategori orang yang kafir. Dan kemudian kalau Islam itu disebut sendiri tanpa menyebut iman, maka Islam itu sudah mewakili iman. Demikian juga dengan sebaliknya. Kalau iman dan Islam itu disebutkan bersama-sama dalam satu ayat ataupun di dalam matan hadis, maka masing-masing menunjuk kepada amalan zahir dan amalan batin. Dan amalan zahir dan batin ini harus dilakukan bersama-sama. Baik, kita lanjutkan yang ihsan. Saya singkat-singkat saja biar tidak terlalu panjang. Ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Malaikat Jibril kemudian dia berkata, fa akhbirni, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya ketika engkau itu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Dia, Allah itu melihat engkau. Ini namanya ihsan. Ihsan itu yang kita pahami, ada ihsan dalam posisi tauhid, yakni kita ini merasa senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ketemu dengan pemuda yang mengembalakan kambing, banyak sekali kambingnya, maka Umar bin Khattab ingin menguji sang pemuda ini. Maka Umar bin Khattab bilang, wes kita ambil satu kambing, kita sembelih, kita makan, juragan kamu itu tidak ngerti. Maka kemudian pemuda ini mengatakan, Ainallah, di mana Allah? Inilah yang namanya ihsan. Ini namanya ihsan dalam posisi tauhid. Dia meskipun tahu kalau juragannya itu tidak ngerti, andai kata satu kambing saja diambil, juragannya tidak ngerti, tapi dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi, karena Allah itu bersifat al-basir, maha melihat. Ini juga kita sebut dengan ihsan. Ada ihsan di dalam posisi ibadah ataupun amalan-amalan soleh yang lain. Maka yang namanya ihsan itu bermakna itqan.
Ihsan itu bermakna itqan. Ketika kita melakukan peribadatan, maka diupayakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ini namanya ihsan di dalam masalah ibadah. Nanti kita akan ketemu masalah ihsan itu di hadis-hadis yang berikutnya. Nah, yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau itu melihat Allah. Ini cukup menarik. Apakah bisa toh kita itu beribadah kemudian melihat Allah itu? Apa bisa? Di dunia ini tentu kita akan memahami yora iso toh delok Gusti Allah. Kalau begitu makna ini harus kita terjemahkan secara isyarat. Diterjemahkan secara isyarat. Artinya apa? Kita kalau beribadah itu betul-betul ada yang namanya hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu kebalikan daripada sahun. Sahun kalau dalam bahasa surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini sebuah sebuah bentuk isyarat dari Rasulullah. Lek salat iku sing tenanan, lek salat iku aja dolanan. Ada hudurul qalbi, hadirnya hati, khusyuknya hati dan pikiran kita betul-betul mantep nang Gusti Allah tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Karena memang kalau saya memahami, ya tidak mungkin toh kita ini sholat sambil bayangno Gusti Allah, iki Gusti Allah piye, bentuke piye gitu. Pernah jenengan sholat sambil bayangkan begitu? Malah justru tidak boleh. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawaditsi. Gusti Allah itu berbeda dengan makhluk. Jenengan pas ketika sholat, karena jenengan memahami ini secara tekstual, akhirnya dibayangno tenanan. Seolah-olah adalah Gusti Allah, yo tambah keliru kabeh. Engko maru Gusti Allah bentuke ngene, ndak boleh. Inilah yang kemudian kalau Syekh Mustafa Al-Bugha menyebutkan anta'budallaha, ya, anta'budallaha wahdahu la syarikalah, ya, anta'budallaha wahdahu la syarikalah ma'a tamamil itqan. Itu yang dimaksud dalam konteks ihsan yang saya pahami di sini. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, satu-satunya Tuhan Allah yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ma'a tamamil itqan, bersamaan dengan kesempurnaan itqan. Itqan itu apa tadi Pak? Itqan itu kalau sholat itu betul-betul berkualitas. Di antara berkualitas itu ada namanya hudurul qalbi. Sehingga kalau kita sholat itu menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa hal yang harus ada. Ada hudurul qalbi, ada ta'zim, ada tafhim, ya, kemudian ada khauf, ada roja, ada al-haya. Ini kalau kita ibadah kepada Allah terutama sholat. Kalau di dalam sholat itu ada ini, satu hudurul qalbi, hatinya khusyuk. Yang kedua ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga khauf, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada roja, mengharapkan, ya, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada tafhim nomor 5, memahami apa yang dibaca, memahami apa yang dilakukan, memahami siapa yang disembah. Dan kemudian yang 6 namanya al-haya, punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara komponen-komponen kita pas ketika kita melakukan ibadah, terutama masalah sholat. Dari 6 ini yang sudah kita dapat yang mana? Dari yang 6 ini yang sudah kita dapat, yang sudah kita lakukan yang mana? Kadang-kala sholat iku ya sing gelambiar. Loh, tapi bukan berarti maru ngono lek pas jenengan gelambiar maru gak sholat, ya ora oleh.
Sudahlah, lakukan seperti apa adanya dulu. Setidak-tidaknya saya ulang lagi, sholat itu 6 komponen itu ada. Tafhim, paham dengan yang dibaca. Kadang-kala kita sholat itu kayak orang mabuk memang. Kadang-kala kita memang sholat itu seperti orang yang mabuk, walaupun kita itu tidak pernah mabuk. Gusti Allah ngomong la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat sementara kamu itu dalam posisi mabuk. Memang betul kita tidak pernah mabuk. Memang betul kita tidak pernah mabuk. Tapi seringkali kalau kita sholat itu memposisikan diri seperti orang yang mabuk, tidak ngerti apa yang kita lakukan, tidak ngerti apa yang kita ucapkan. Ini loh makna ihsan. Jadi ihsan itu adalah anta'budallaha ya wahdahu la syarikalah ma'a tamamil itqan. Itulah isyarah yang dalam konteksnya ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada ihsan di dalam masalah tauhid dan ada ihsan di dalam masalah ibadah. Kalau ihsan di dalam masalah tauhid ini kita amalkan, fa insyaallah aman Pak negara itu. Kate korupsi ora wani, kate nyolong ora wani. Kenapa? Karena dia paham betul apapun yang dilakukan itu pasti akan diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Ibadahnya pun juga bagus. Kalau sholat tumanina ada 6 poin semacam itu tadi. Clear ya Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu muqarabah. Ada maqamul muqarabati wa huwa ayyamala al-abdu ala istihdari musyahidatillahi iyyahu wa itla'ihi alaihi wa qurbihi minhu. Ini memang susah. Ada mu'atabah, itu diantaranya ada semacam itu. Kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyamala al-'abdu ala istihdari musyahidatillahi iyyahu wa itla'i alaihi. Tapi ini memang susah dan tidak mungkin juga. Bagaimana dia itu ketika seseorang hamba mengamalkan suatu amalan soleh ala istihdar, dengan cara dia menghadirkan musyahidatillahi iyyahu, menyaksikan Allah, wa itla'ihi, dan kemunculannya Allah, wa qurbihi minhu, dan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal yang semacam ini bisa atau tidak? Tidak. Karena di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Tapi setidak-tidaknya kita nomor 2, maqamul musyahidati wa huwa ayyamala al-'abdu ala istihdari musyahidatillahi biqalbihi. Dalam konteksnya memang betul-betul hatinya dihadirkan, fokus tok kepada Allah. Itu yang kemudian wa aqimus sholata wa wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, itu jadi betul-betul berupaya. Yaitu tadi yang saya simpulkan sejak awal tadi. Apa tadi Pak? Menyembah betul-betul kepada Allah, bertauhid wahdahu la syarikalah dalam posisi ma'a tamamil itqan. Baik, kita lanjutkan dengan yang nomor 4, yakni pertanyaan malaikat Jibril tentang as-sa'ah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Maka malaikat Jibril bertanya tentang anis sa'ah, tentang masalah hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban Nabi. Yang ditanya ya orang ngerti, yang bertanya juga tidak ngerti. Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril pun juga tidak tahu. Wong Nabi saja tidak ngerti kapan hari kiamat itu datang. Malaikat saja tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku ngerti kapan hari kiamat, itu dusta. Dulu pernah ada katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Ternyata ya blas ora. Baru ono meneh tanggal piro Pak?
bulan 12 tahun 2012. Tidak ada yang tahu kapan yang namanya kiamat itu terjadi. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan hari kiamat, beliau tidak bisa jawab. Beliau hanya menceritakan tentang tanda-tandanya saja. Beliau hanya menceritakan tentang tanda-tandanya saja. Itu nanti kalau kita pahami ada istilah alamatus sughra, ya tanda-tanda kiamat yang kecil, dan ada alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat itu banyak. Di sini yang disebutkan oleh Rasulullah cuma beberapa. Ya, banyak sebenarnya. Dan itu bisa kita baca di ensiklopedia tentang masalah kiamat, itu sudah banyak. Tapi kenapa Rasulullah SAW menjawabnya cuma ini? Menjawabnya cuma ini. Bukan berarti kemudian Rasulullah menafikan yang lain-lain. Tidak. Tapi ini sesuatu hal yang paling perlu kita perhatikan. Dan ini semuanya sudah terjadi semua. Dan ini sudah terjadi semuanya. Tanda yang pertama itu di situ antalida al-amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan, kalau kita secara linguistik al-amatu itu sebenarnya budak perempuan, melahirkan siapa? Rabbataha, melahirkan tuannya, melahirkan juragannya. Tapi ada juga al-amatu yang memahami ketika ada seorang ibu yang melahirkan juragannya. Syekh Mustafa Al-Bugha itu menjelaskan secara nyata memang nanti ada perilaku-perilaku yang betul-betul tidak benar. Seorang ibu melahirkan juragan. Yang jenengan pahami ketika seorang ibu melahirkan juragan itu yang koyo ngopo saja ini. Syekh Mustafa Al-Bugha menjelaskan semakin buruk akhlaknya seorang anak kepada ibunya, terutama ibu ini tadi babu, ibu ini tadi babu nih. Betul, dulu pernah saya dibilang kalau orang tua itu kaya, anaknya jadi raja. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tuanya jadi pembantu. Itu diantara makna yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitab beliau. Ya, itu semakin banyaknya akhlak yang rusak seseorang kepada orang tuanya. Baik, kira-kira kalau zaman sekarang ini orang yang tidak punya akhlak kepada orang tua itu kan semakin banyak. Duwe anak telu ning Jawa Tengah, tidak mau ngerawat ibunya. Akhirnya ibunya ditaruh di panti jompo di Malang. Jarak Jawa Tengah sama Malang itu kira-kira ndekek di panti jompo atau buang. Terjadi di Aceh kemarin, PNS pejabat wis di sekolah sampai S3. Dong-dongnya mari ngono gugat ibu kandungnya yang sudah tua, digugat 200 juta, ibu diusir teko omahe. Apa yang terjadi kemudian? Itu diantaranya sanepan dari konteks al-amatu antalida al-amatu rabbataha itu. Atau secara tekstual, ya memang budak-budak pada zaman Nabi memang ada budak. Pada zaman Nabi memang ada budak. Kemudian budak ini dihamili oleh yang punya, kemudian anaknya otomatis kemudian menjadi juragannya dia, dan itu. Tapi saya lebih sepakat bahwa pada posisi yang nomor 2 di situ. Posisi yang nomor 2, waqila yuksiru al-uququ fil auladi fayuhamilu al-waladu ummahu mu'ammalata sayyidi amatahu
min haitsu asabbu wa darbu wal istiqdamu wal istihanatu. Yang saya sampaikan tadi di poin nomor 2. Apa? Yukthiru al-uququ, akan semakin banyak kedurhakaan fil auladi yang dilakukan oleh anak-anak. Fayu'amilu al-waladu ummahu, maka seorang anak ini dia itu bersama orang tuanya, dia itu menggauli kedua orang tuanya atau ibunya. Fayu'amilu al-waladu ummahu, bagaimana mu'amalatas sayyidi ummatahu atau ammatahu. Jadi ketika nanti ada seorang anak, dia itu memperlakukan ibunya itu seperti pembantu. Ketika seorang anak memposisikan dirinya sebagai juragan, tuan, dan kemudian menjadikan ibunya seperti pembantu, itulah yang dimaksud antalida al-amatu robbata. Dan itu sudah banyak itu Pak. Banyak Pak. Kira-kira lek anake kerja karo sing ngomong putune sapa Pak? Bae sampai ketlayat-layat mau mlayu-mlayu nganu putune. Engko dodonge putune lek kesandung ibuke diuring-uring ndak karo-karuan. Iya. Ya mbok meneh lek. Ndak ya. Tapi yang jelas nanti di akhir zaman itu akan muncul model begitu. Maka di sini apa? Min haitsu asabbu. Seorang anak akan mudah untuk mencaci maki orang tuanya. Ngelok nih wong tuwek. Jadi sampean goblok. Karena sudah punya pendidikan yang tinggi, ibuke kedaluwarsa, ibuke akhirnya di seneng jadi sampean iki ketinggalan zaman. Orang kaya arek saiki, masya Allah, itulah sabbu. Banyak tau sekarang Pak? Banyak. Apalagi wadarbu, anaknya memukul ibunya. Saya pernah membaca artikel ada seseorang anak masih SMA minta sepeda motor, sama bapaknya tidak dituruti karena memang tidak punya uang. Itu LPG kosong itu dikeprok nang sirai bapaknya, mati. Itu, nah sekarang sudah banyak. Ini tanda-tanda kiamat sudah terjadi memang. Wal istikhdam, ibunya, bapaknya dipaksa untuk jadi pembantunya. Ibunya jadi, anaknya jadi manajer di Batam sama suaminya. Saya tahunya ibunya cerita kepada saya. Sang ibu dibawa ke Batam, jebret. Di Batam yo ubah-ubah, yo masak, yang ngomong anake saulan dikai duit 300.000. Ibuke sambat bla 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 bla. Ya mungkin karena sambatnya itu. Anak bawa anak sak bojone dipecat jadi manajer. Balik meneh nang Jogja. Loh itu. Apalagi wal istihanatu. Nanti anak itu akan melakukan merendahkan kedua orang tuanya. Is anake suruh mongso itu tadi lah, suruh mongso wis pintar, rumongso wis S1, S2, S3, S tong-tong, akhirnya merendahkan kedua orang tuanya. Orang tuanya digoblok-goblok nih, orang tuanya dia, masya Allah. Itu yang dimaksud antalida al-amatu rubata. Semakin banyak akhlak yang bejat, bagaimana seorang anak memperlakukan ke orang tuanya itu semakin tidak benar. Dulu di zaman jahiliyah, ketika ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya kan laki-laki, bapaknya meninggal dunia, anaknya ini bisa mewarisi ibunya. Sampai sedemikian rupa. Ketika datang Islam, maka wanita itu betul-betul dimuliakan. Jadi tidak ada harganya. Dan nanti akan muncul jahiliyah model seperti itu nanti. Ibu tidak dihargai, ibu didurhakai dan sebagainya. Itu tanda kiamat dan sekarang sudah terjadi semuanya. Durhaka sama kedua orang tua. Ada ibu-ibu yang sakit di rumah sakit, parah sakitnya, tidak pernah dikunjungi, mek ditinggali duit sak koper, ya warnanya abang-abang tok.
lumayan itu. Terus kemarin ibunya yang sakit parah ini bilang sama susternya, saya itu sebenarnya tidak ingin uang seperti ini, saya ingin anak saya di sini. Ketika ibunya sudah sakaratul maut, dibel anaknya, disuruh mentalkin. Anaknya bilang, suster saja yang mentalkin ibu saya. Nah, itu tuh yang sedadi sekarang. Apa pengen kita punya seperti itu? Ibunya sudah sakaratul maut terus megap-megap gitu. Dia kongkon nalkin, enak lah bilang, suster saja yang nalkin ibu saya. Apa yang terjadi model begitu tuh? Ya itu kiamat, tanda kiamat. Kita pun juga nggak ingin punya anak yang toleh-toleh begitu. Ada saleh, ada toleh. Jadi kalau sudah semakin akhlak itu semakin rusak dari seorang anak, akhlaknya kepada ibunya terutama, itulah berarti kiamat itu sudah dekat. Yang kedua, tanda yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah, antara al-hufata al-urata al-alata. Ketika engkau itu melihat al-hufata, al-hufata itu kayak semacam orang yang tidak pakai sendal, nyeker istilahnya. Al-urata, telanjang. Al-alata, miskin. Kalau yang disebutkan di situ, kamu akan melihat orang yang tidak pakai alas kaki, kamu akan melihat orang yang telanjang, kamu itu melihat orang yang miskin, tapi ri'asya, dan mereka itu mengembalakan kambing. Ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba di dalam masalah bangunan. Enggak sandalan, muda, miskin, pengembala kambing. Ini kan bentuk pada posisi memang saking di bawah ekonomi yang standar. Padahal ekonomi yang standar itu, tapi kemudian malah justru berlomba-lomba di dalam masalah bangunan-bangunan. Apa artinya? Di antaranya ada orang yang mengatakan nanti banyak orang itu yang dia punya strata sosial yang rendah, tiba-tiba nanti bisa jadi kaya raya. Bisa jadi kaya raya. Wal muradu anna asafilan nasi yasiruna ru'usahum wa takturu amwaluhum hatta yatabahu bitulil bunyani wa zukrufati. Yang dimaksud diantaranya adalah ketika orang-orang yang paling rendah, orang yang miskin, orang tidak punya harta itu tiba-tiba yasiruna ru'usahum, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin para manusia. Dari rakyat jelata melarat moro-moro sudah jadi presiden. Sekarang kan sudah banyak tuh. Dari rakyat jelata tiba-tiba jadi pejabat, moro-moro sugih. Itu tanda kiamat. Itu tanda kiamat. Banyak sekali kemudian orang-orang yang jadi pimpinan dari konteks yang sebenarnya dari strata yang paling bawah. Termasuk nanti juga akan yang namanya segala urusan pemerintahan itu akan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jadi pimpinan tapi tidak ngerti apa-apa tentang kepemimpinan dan seterusnya, yaitu fantadiris sa'ah, maka tunduklah kehancuran kiamat itu datang. Ya ini yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang nantinya timpang betul. Lapas ketika dia sudah menjadi pejabat, menjadi pimpinan, akhirnya apa? Duniawi yang dituntut. Karena awalnya dia itu adalah miskin, melarat, tak punya apa-apa. Begitu dia jadi pimpinan, yang terjadi adalah memperkaya dirinya. Jor-joran masalah mewah-mewahan. Tidak memikirkan tentang bagaimana dia memimpin. Yang penting duitnya akeh. Itu tanda kiamat. Sekarang terjadi tak? Terjadi. Jadi pimpinan bayar piro?
Bayar berapa supaya dia bisa menang? Dicoblos tenanan jebret, dapil piro dadi jebret. Begitu dia jadi, pemikirannya yang pertama apa? Ya apa carane modalku balik. Itu yang dimaksud dengan apa? Antara al-hufata al-urata al-alata yatatawwaluna fil bunyan. Makanya nanti juga disebut oleh Nabi itu ada istilah ruwaibito. Ada namanya ruwaibito. Yang namanya ruwaibito itu di bawah akhir itu, yang di bawah doa itu, di bawah paling bawah itu ada ar-ruwaibito. Wa ma ar-ruwaibito qala as-safihu yantiqu fi amril amah. Di akhir zaman konteksnya seperti ini, nanti ada muncul yang namanya ruwaibito. Ruwaibito itu qala as-safihu, orang yang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa, tapi yantiqu fi amril amah, tapi dia bisa berbicara tentang urusan umum. Dia kemudian memimpin tentang kepengurusan umum. Itu tadi yang saya katakan, tidak punya kompetensi tapi jadi pimpinan. Tidak punya kompetensi keagamaan tapi jadi ustadz. Tidak punya kompetensi tentang masalah keagamaan jadi ulama. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah di sini. Dan setelah umpamanya ada ulama-ulama yang semacam itu, muncul ulama su demi kepentingan, dia jadi ulama hanya untuk memperkaya dirinya. Sudah terjadi semua kan ini. Apalagi yang viral di YouTube itu kayak sampai menceritakan kematiannya Ibu Fatimah itu kok ngono kuwi. Tega betul itu. Katanya Ibu Fatimah itu meninggal digencet karo pintu, rame-rame karo sahabat. Marengono setelah itu jatuh, diinjek-injek. Posisinya beliau sedang hamil. Secara logika saja tidak masuk loh cerita itu. Satu, pada zaman itu yang namanya pintu itu terbuat dari apa? Kira-kira digencet karo pintu iso mati itu kira-kira kayunya apa? Kemudian yang kedua, Ibu Fatimah yang sedang hamil diinjak-injak. Dan di situ katanya ada Umar juga, ada Abu Bakar juga. Lah kan gak logis belas. Di situ juga ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib menang bojone diite-ite. Loh itu loh kayak gitu, tapi ya sih ono sing percaya wae. Lah itulah yang disebut oleh Nabi yang namanya ruwaibito. As-safi, orang yang tidak punya kompetensi tapi dia berani bicara tentang masalah semacam itu. Berani bicara tentang fi amril amah, berani bicara tentang masalah urusan umat. Itu ruwaibito, itu tandanya kiamat. Itu berarti kiamat sudah semakin dekat. Yo sekarang ini. Makanya saya kaitkan dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan nanti ulama'uhum syarrun nasi min tahti adibis sama, ya kan? Wa min indihim takhruju al-fitnah. Ulama-ulamanya orang Islam itu adalah sejelek-jeleknya manusia yang ada di bawah kolong langit. Justru dari ulama-ulama itulah nanti akan muncul fitnah-fitnah. Ya sekarang ini, yaitu kiamat itu. Ya, saya tidak menyebutkan nama, Pak. Saya tidak menyebutkan nama, jenengan paham. Kamu masa ono fatwa jangan takut murtad bareng itu gimana modelnya gitu. Ya, orang Islam disuruh jangan takut murtad itu piye gitu. Aneh-aneh juga. Terus termasuk menyebut kalau di dalam Ka'bah itu no gambare Yesus barang itu apa juga gitu. Tidak penting juga untuk di situ. Malah justru kemudian umat ini jadi bingung dan seterusnya. Itu yang disebut oleh Rasulullah tadi. Wa min indihim takhruju al-fitnah. Inilah di antara maksudnya orang yang miskin, orang yang tidak punya kompetensi tiba-tiba jadi orang kaya, tiba-tiba jadi pimpinan. Orang yang tidak punya kompetensi tiba-tiba dia ditokohkan. Itulah namanya era ruwaibito. Era ruwaibito. Terakhir. Jadi wa fil hadisi isyaratun ila karahati ma la tad'u al hajatu ilaih. Wa fil hadisi isyaratun ila karahati ma la tad'u al hajatu ilaihi min raf'il bina'i wa tazwiqihi wa ghairihi min fudulil mubahi fi kulli syai'in
Walam yakun italatul bunyani ma'rufan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada isyarah atas sesuatu yang dimakruhkan, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hajat keperluan di situ. Kalau di sini disebutkan dengan min raf'il al-bina'i wa taswiqihi wa ghairihi min fudulil mubahi fi kulli syai'. Melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dilakukan, termasuk membaiki, menghias rumah, itu hukumnya makruh. Tapi biasanya lah wong-wong sing kelebihan duit itu ya isohin. Jadi memperbagus bangunan kita yang sebenarnya sudah bagus, dan itu sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali. Andai kata tidak dibagusi pun juga sudah seperti itu hukumnya makruh. Termasuk dalam segala hal. Termasuk di dalam segala hal. Itu nanti masuk dalam kategori al-ghulu. Maka Nabi pernah mengatakan la taqumu as-saatu hatta yatatawwala an-nasu fil bunyan. Kiamat itu nanti tidak akan terjadi sebelum manusia itu saling berlomba-lomba di dalam masalah mewah-mewahan bangunan. Jangankan rumah, masjid itu berlomba-lomba untuk mewah-mewahan di dalam membangun masjid, tapi isine ora ono. Dan itu yang kemudian disebut oleh Nabi, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ya, masjidnya orang-orang Islam nanti akan ramai, Pak. Ramai, tapi jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Masa di masjid ono satu-satuan. Masa di masjid ono kubu-kubuan, podo-podo ora nyopo. Ini kan termasuk kharabun minat dunia. Clear ya? Jadi ini bahasan terakhir tentang hadis nomor 2. Pak, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis nomor 3. Yang sudah terbahas adalah tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Itu. Dan saya tidak akan terlalu panjang lebar mengambil hadis-hadis yang lain tentang masalah tanda-tanda kiamat, terlalu panjang nanti. Karena tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Ada yang didiskusikan? Tidak ada. Masya Allah. Saya khusnudzon. Ya. Jadi ini yang jelas titik poin yang paling penting yang saya garis bawahi daripada hadis yang kedua ini, Islam, iman, ihsan itu adalah hal yang harus kita lakukan bersama-sama, bareng-bareng. Kalau dalam posisi kemarin yang saya sampaikan, kalau disebutkan bareng-bareng, Islam itu mewakili yang dohir, iman itu mewakili yang batin, ihsan itu di dalam posisinya kita ini punya tauhid, ibadah sing apik, dan kita betul-betul merasa bahwa kita itu memang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia itu senantiasa diawasi dengan beberapa model. Manusia itu diawasi oleh Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Raqib sama Atid. Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kedua, manusia itu diawasi dengan anggota tubuh mereka sendiri. Anggota tubuh mereka ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulutnya dikunci, maka tangan-tangannya itu akan berbicara, kaki-kakinya juga akan menjadi saksi. Ini pengawasan nomor 2. Pengawasan nomor 3, di mana dia melakukan kejahatan, di mana dia melakukan kebaikan, itu pun juga akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Surat Al-Zalzalah. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Dan kemudian yang keempat, pengawasan Allah secara langsung, karena Allah itu adalah Al-Muhit, Allah itu adalah Al-Khabir, dan Allah itu adalah Al-Basir.
Jadi tiga-tiganya perlu kita lakukan. Iman ya kuat, Islam ya oke, ihsannya juga kita kuatkan. Fa insyaallah kalau Islam, iman dan ihsannya ada setiap orang, dia akan menjadi orang yang terbaik, husnul khatimah. Insyaallah. Kurang berapa menit? Ya pas berarti. Cukup kalau begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah bulan depan kita akan ketemu kembali di hadis yang nomor 3. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.